Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiyan linaimih mukafiyan limajidih wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudih. Hada ma astadat ilai hajati ragibin fi takmalih tafsir Qur'anil Karim alladhi lugatul imamul alamatil muhaqqiqin Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhalli Syafi'i rahimallahu ta'ala wa tamima bihi wa huwa awala suratil Qur'an ila akhiri asra'i bitamati ala tamati min dikrihi ma yufhamu bihi kalamullahu ta'ala wal itimadu ala arja'i aqwala wal arabi mayataju ilaihi wa tabi ala al-Qur'an ata mukhlaqati syakwati ala wajhilati wa ta'jiru wa jirat wa taraqat tawilu bidikri aqwali ghairi marrati awjati mahal kutubul arab wallahu asyaluna fa'abi bidunya wa sanu jajai alaihi mina ukubati mimanahu wa karami wabil awati suratul al-baqarah madinatu misnani wa sitatun astab'ina wa samin ayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Dzalika ayyuhadal kitabul ladzi yuqra'u Muhammad la raiba sakka bihi annahu min indillah. Wa jumlatuna fi khabari mubtada dzalika wa isyarah bihi ta'dibin huda khabar sani an adin lil muttaqina sa'ilin ila taqwa bimsalil amari wa jinabin nawahi li itqahum dalikan nar biimtisalil awamiri wa tinabun nawahi li itqahum bidalikan nar alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaib bima ghaba anhum min abasa wa jannah wa nari wa yuqimus shalah ayatuna biha muqaqqi wa mimma razaqnahum atainahum yunfiqu fi ta'atillah waladina yu'minuna bima unjila ilaika ayil Qur'an wa ma unjila min qablika ayut Taurat wal Injil wa ghairihima wa bil akhirati hum yuqinun ya'lamun ulaika mausufun bidikri ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu kadalika najil musinin. Pertama-tama dari keluarga Pak Kiai ada yang minta supaya ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Maka saya sudah mulai niat di awal bulan Muharram. Maka saya akan menafsirkan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini banyak orang-orang yang bicara tentang tafsir Jalalain.
tetapi jarang mengemukakan tentang lugawi dan asbabul nuzul. Beda dengan tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir adalah Al-Quran ayat demi ayat, Al-Hadis dan Al-Quran dan sejarah ruwiya Nabi Muhammad was sahabah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mukadimah tepat sekarang tanggal 1 Muharram, bulan Masehinya adalah tanggal 19 Juli tahun 2023. Bulan Muharramnya adalah tanggal 1 Muharram tahun 1445. Jamaah wal muslimin muslimat di mana berada. Tadi mukadimah dikatakan wa anjalna ilaika dzikra. Ini awalnya tafsir Jalalain ditulis di dalam awalnya wa anjalna, dan kami telah menurunkan ilaika kepada engkau Muhammad ad-dzikra, adalah Al-Quran. Kalau menurutkan lugot adikro itu ala dikir. Ada yang mengatakan adikro adalah berpikir. Tetapi yang dikatakan di dalam mukadimah tafsir Jalalain adikro adalah Al-Quran. Kalau menurutkan lugawi Al-Quran adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Isi masdarnya adalah membaca. Kalau menurutkan lugawi. Tapi kalau menurutkan tafsir Al-Quran adalah pedoman hidup dan kehidupan. Ada yang mengatakan ahli tafsir Al-Quran itu ada sumber daya kehidupan manusia di zaman muqaddam sampai zaman muakhir. Zaman muqaddam dari mulai Nabi Adam alaihissalam diteruskan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Langsung jauh berbeda diteruskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka litubayyina linnas, sesungguhnya kami menerangkan kepada manusia ma unjila ilaihim, apa yang Allah terangkan ilaihim kepada mereka. Ilaihim yang dikatakan ke mereka itu kalimat umum. Jadi wanjalna ilaika dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Wa anjalna ilaika dzikra. Jadi dimanakan adalah di sini adalah mubtadaul wal khobariyah. Jadi wa anjalna ilaika dzikra, kami menurunkan adzikra ilaika kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bayyina linas, supaya diterangkan kepada manusia apa yang diturunkan di dalam isinya Al-Quran ilaihim untuk mereka. Hadirin yang kita cintai kepada tafsir Jalalain, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hamdan adalah pujian bagi Allah. Muafian yang lebih cukup adalah Allah. Linamaihi yang memberikan nikmat. Mukapian mencukupi kepada nikmat-nikmat manusia dan makhluk yang lainnya. Disabaqan lima jidahu, sehingga cukup lebih daripada yang cukup, bertambah lebih daripada yang bertambah. Yang cukup lebih cukup, yang tambah lebih tambah. Apa yang dikatakan cukup lebih tambah ada wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau nikmat Allah tidak bisa terhitung oleh manusia.
apalagi kalimat Al-Quran dan tafsir. Di surat Al-Kahfi, seandainya pohon-pohon di dunia ini jadikan kalam, lautan-lautan di laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat nikmat Allah, maka pohon yang jadi kalam dan tinta lautannya itu keburu habis, kalimat Allah tidak mungkin habis sampai kepada Lauh Mahfuz. Wassalatu wassalam, semoga kita dilimpahkan rahmat. Wassalama, dan kita dilimpahkan keselamatan. Ala Sayyidina, melai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan wa ala ali kepada sahabatnya, wa ala ali kepada keluarganya, wa sobi kepada sahabatnya, wa junubihi sehingga kepada santri-santrinya. Kalau di langit mah pada tentara-tentaranya, yaitu adalah tentara Allah, adalah malaikat. Kalau tentara-tentara kiai ajengan adalah para santri-santri. Maka dikatakan junudi. Hada ini tafsir Jalalain. Ma'astadat, maka kami akan terangkan yang lebih dahsyat. Ila hajati, banyak orang yang membutuhkan keperluan. Rogibin, supaya lebih cinta menyintai kepada Al-Quran. Bitakmilatun, dari Al-Quran yang lebih sempurna. Tafsirul Quran, tafsirnya Al-Quranul Karim, adalah kitab Al-Quran yang lebih mulia. Alladhi, dat Allah, al-lugatul al-imamu alamatil muhaqqiqi Jalaluddin, sehingga Imam Alamati Muhaqqi Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mukhalli Syafi'i rahimallahu wa tamami matahu, maka telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Dia menuliskan di dalam tafsir adalah tafsir Jalalain yang tersingkat. Min awali, di dalam awalnya adalah tafsir Jalalain adalah suratul Baqarah. Baqarah itu kalau diterjemahkan adalah sapi jantan. Bukan sapi betina. Kalau sapi betina bakoron. Bakoron atau bakron itu sapi jantan. Tapi ini Baqarah adalah sapi betina. Kenapa dikatakan sapi betina? Ila akhir asra'i, supaya lebih jelas di sampai akhir perjalanan tafsir Jalalain, karena waktu terjadi Nabi Musa alaihi salam, sehingga sapi betina itu bisa melahirkan sapi untuk disembelih waktu orang-orang kafir tidak percaya, dan untuk membuktikan kebenaran Allah waktu mencari sapi yang warna kemerah-merahan yang muda yang belum pernah dikerjakan, itu kalau diceritakan tidak mungkin selesai 1 jam. Jadi bina aimihi ala tumatihi, sekarang yang lebih sempurna ala ma'atihi, apa yang telah dijalankan min dikrihi, dengan isinya Al-Quran tafsir jalani. Mayan fa'uhum, supaya mereka bermanfaat. Bihi, di dalam tafsir jalan ayat kalamullah ta'ala adalah tafsir jalan itu sumbernya adalah Al-Quran. Wal itimadu, sebagaimana yang dijanjikan, ala arjauhu, yang direngkapkan, akwalun dengan ucapan, wal arabia dengan bahasa Arab, wa yahtaju yang dibutuhkan ilahi kepada tafsir Jalalain, wa tambih adalah nasihat-nasihat alal Quran. Mutalifil masyhurah, yang lebih berbagai-bagai pendapat, mutalifin masyhuran yang lebih masyhur, ala wajhil latifun, semua tafsiran-tafsiran itu tujuan ada wajhil latifun, adalah jalan yang lemas, jalan yang indah. Semua tafsir-tafsir itu jalannya yang indah. Wa ta'mirunu adalah berjalan takmaro,
adalah yang diperintahkan, wa khabaruhu yaitu tentang penerus, wa tariku yang ditinggalkannya, wa tawilu yang dipanjangkannya, bidzikri yang diingatkannya, aqwalu yang diucapkannya, gairi yang selainnya, mardotilah menggoda kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aw arabina mahalul kutubul arabiyah, maka kitab Thailand itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Iban, tapi mahaluhul kutubul arabiyah, tempatnya adalah kitab-kitab bahasa Arab. Wallahu dami Allah wa asana fa'unu bihi fi dunya. Saya menuliskan kitab tafsir jalan itu, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Bihi fi dunya, di dalam dunia, wa asal rajai yang lebih baik, bahasanya alaihi fil haqqihi minhu wa karamihi, yang lebih mulia daripada ajaran-ajaran yang lainnya adalah memuliakan tafsir Al-Quran. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-awal suratul Al-Baqarah al-Madinatu mi'atani wasita wasam'ina ayatin. Ia surat Al-Baqarah al-Madinatun, turunnya di Madinah. Mi'atani wasanati ausabiun, jumlahnya adalah 287 ayat. Sebagian mengatakan 280 lebih ayat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, itu Allah Ar-Rahman yang sifatnya murah, memurah, Ar-Rahim pengasih. Jadi kalimat bismillah itu diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditulis dengan kalimat bismillah itu sifatnya yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha pengasih. Alif lam mim. Alif ada yang menerangkan Allah, lam itu yang menerangkan malaikat, mim itu yang menerangkan Allah Muhammad. Itu sebagian tafsir di dalam tafsir Al-Hasan. Tetapi kalau di tafsir Al-Hasan jalan wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Allah lah yang tahu segala maksud dan tujuannya. Jadi berbeda-beda tafsir. Ini tafsir jalanan mah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Allah yang lebih tahu daripada maksud dan tujuannya. Tetapi di dalam tafsir Al-Hasan, alif itu Allah, lam itu malaikat, mim Muhammad. Harus pandai kita menerangkannya. Yang dikatakan alif itu Allah, lam itu malaikat, Allah memerintahkan kepada malaikat, Muhammad menerima wahyu Al-Quran. Jadi dikatakan dalika kitabu, jauh, dalika itu jauh. Kenapa dikatakan dalika kitab itu jauh? Jauhnya yang katakan dari dunia sampai Loh Mahfuz jauh. Beda dengan kita kalau naik ke Jakarta sekian kilo pakai mobil, jalannya jalan tol cepat. Ini juga lebih jauh tapi lebih cepat. Melalui perantaraan malaikat. Jadi di mana alif itu Allah, lam malaikat, diperintah oleh Allah membawa wahyu Al-Quran, mim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalika jauh, jauh dari dunia sampai Loh Mahfuz. Dari dunia, Al-Quran itu bagaikan kita ini naik mobil dari sini ke Cirebon, dari Cirebon langsung ke Jakarta. Al-Quran itu tidak langsung ke bumi. Dari Loh Mahfuz diturunkan ke Baitul Ija. Tuh. Jadi sekaligus dari Loh Mahfuz itu ke Baitul Ija satu Quran. Tetapi kan Nabi Muhammad itu 10-13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi turun ayat itu di mana kejadian, di mana berunsur, diturunkan ayat demi ayat. Contoh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah.
itu adalah ayat terakhir. Tapi ayat awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu awal. Jadi kenapa di dalam Al-Quran tidak ditulis Iqra pertamanya? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ditulis al-yawma akmaltu lakum dinakum? Sebab pada zaman sahabat itu mengumpulkan Al-Quran itu lebih berat daripada mengaji Al-Quran sekarang. Sekarang tinggal enaknya tinggal dibuka. Dulu meberang dulu mengumpulkan Quran, ada yang di kulit korma, ada yang wahyu itu di batu, di kulit batu, ada yang turun wahyu di kulit onta, ada yang turun Al-Quran itu di padang pasir. Itu sulit dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat sehingga jadi Majmul Quran. Itu yang dikatakan dalika. Dalika ayyuhada. Yang dikatakan Al-Quran itu jauh dari dunia sampai Lauh Mahfuz. Ayyuhada, maka tegasnya itu adalah Al-Quran. Ini Al-Quran Alkitab. Jadi yang dikatakan Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW sudah komplit, sudah dijilid, sudah tinggal dibaca, itu namanya Al-Quran. Tapi sebelum kanjeng Nabi Muhammad hadal kitab. Sebelum kanjeng Nabi Muhammad bukan namanya Al-Quran, ada namanya Alkitab. Pak Kiai tidak ditambahkan, tidak dikurangi seadanya dari tafsir Jalalain, mengambil barokahnya tanggal 1 Muharram. Alkitab alladzi yuqra'u Muhammad. Al-Quran itu dibacakan dulu kepada Nabi Muhammad langsung hafal. Kalau kita mah menghafalkan Al-Quran berhari-hari. Yasin aja tiap Jumat dibaca. Jarang orang yang hafal Yasin. Tapi mujizatnya kan yang Nabi Muhammad diiringi dengan mujizat. Begitu turun Alkitab alladzi yaqra'u Muhammad langsung dibaca. Langsung hafal. Sedangkan Nabi Muhammad tidak sekolah. Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tapi kenapa alladzi yaqra'u Muhammad? Itu adalah rahasia Allah. Nah rahasia la roiba. Supaya Al-Quran jangan diragukan. Karena mujizatnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sudah mujizat. Nabi Muhammad tidak sekolah. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Nabi Muhammad tidak bisa baca. Tapi begitu turun Al-Quran yaqra'u Muhammad langsung hafal. Itu dikatakan la roiba. Saka. Jangan dimangmangkan lagi Al-Quran ini. Jelas dari Allah melalui malaikat kepada Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Fihi di dalamnya. Berapa? 6.666 ayat. Berapa surat di dalamnya? 114 surat. Berapa juznya? 30 juz. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Annahu min indillah. Tadi bicara Pak Kiai tidak ditambahkan, tidak dikurang. Annahu sesungguhnya bagi Allah min indilah di sisi Allah itu wa jumlatin ada jumlahnya Al-Quran tadi 6.660 ayat, suratnya 114 surat, juznya 30 juz. Nah, itu ayatnya 6.660 Al-Quran, kalimat Allah 550 kalimat Allah. Alhamdulillah. Napauna khobarihi maka bermanfaatlah khobarihi orang yang meneruskan mubtada'u dari uturnya Al-Quran sehingga diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita sekarang sebagai kaum muslimin wa muslimat. Dalika isyaratun maka demikian Al-Quran yang lebih jauh dari dunia sampai Lauh Mahfuz, dalika jauh. Wa isyaratun ayat satu isyarah. Apa isyarahnya? Bihi takdiman saking ku agung-agungnya Al-Quran. Apa agungnya Al-Quran? Hudan adalah petunjuk. Petunjuk apa? Khobar sani. Jadi kalau kita mulia lebih mulia. Nah, kalau kita berpangkat Al-Quran lebih berpangkat. Kalau kita ibadah melebihi daripada ibadah. Man qara Al-Quran ibadatus sanah.
siapa yang orang membaca Al-Quran lebih baik daripada ibadah yang kamu kerjakan. Ayo hadirin, Al-Quran isinya adalah petunjuk. Bagi siapa petunjuk? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Takwa itu ada 3. Satu, takwa itu adalah maknanya takut. Jadi kalau orang mukmin, orang Islam harus takut. Takut sama dosa, takut sama siksa, takut nanti kalau meninggal tidak bawa amal yang baik, takut kita melanggar aturan Allah. Itu namanya takwa. Kedua, yang katakan takwa khairon, adalah nama takwa itu tayyibun khairon. Mau tayyib, mau khair, adalah takwa itu perjalanan yang lebih baik. Jadi kalau manusia yang beriman itu harus baik seterusnya. Ibadahnya baik, pergaulannya baik, usahanya baik. Syoirin, apa sih artinya syoirin? Syoirin perjalanan ia takwa kepada jalan takwa itu biimtisalil awamiri watinabi nawahi. Perjalanan takwa itu dimisalkan menjalankan perintah Allah, watinabi menjauhi nawahi larangan Gusti Allah. Lihat kohum yang dikatakan menjalankan perintah Allah yang menjauhi larangan Allah. Li'it kohim adalah orang benar-benar takwa kepada Allah Ta'ala. Li'it kohim, lam di sini bukan lam nahyin, tapi lam wajib. Li'it kohim adalah sungguh orang yang benar, yang baik, yang takut kepada Allah. Bidalikan nar, takut kepada neraka. Sesuai sarang doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bidalikan nar. Alladzina yu'minuna, bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Beriman kamu sekalian. Ladina isi mausul, menyambung orang-orang. Yu'minun, kamu sekalian yang beriman. Kenapa dikatakan kamu sekalian beriman? Semua iman yang kita dipenuhi. Contohnya, tangannya secara iman, kakinya berjalan secara iman, matanya melihat secara iman, telinganya mendengar secara iman, rambutnya yang begitu ika, walaupun yang putih, yang hitam secara iman. Sehingga yasdukuna, membenarkan lil ghaibi, orang yang beriman itu harus yakin dan percaya kepada barang gaib. Gaib itu ada 2. Ada gaib semisalnya bil goba anhum, yaitu gaib itu bil baksa, gaibnya kita harus percaya akan dibangkitkan dari dalam kubur. Kedua, gaib itu wal jannati wan nari, harus percaya kepada yang gaib, ada surga dan ada neraka. Tadi Pak Kiai mengatakan tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah. Ini kita mengambil barokah pada tanggal 1 Muharram. Saya diawali dengan bahasa Indonesia. Coba ada yang minta bahasa Indonesia. Insya Allah kalau Pak Kiai ada rezeki, nanti kita harus di-download untuk diberikan siapa yang butuh. Wa yuqimus shalah adalah maksudnya yuqimu itu di sini berdiri. Tapi yang dikatakan yuqimu di sini bukan berdiri, adalah menjalankan. Maka kalau ngajinya tafsir itu harus begitu. Kata yuqimu itu berdiri. Tapi maksud yukimu ada wawunya adalah menjalankan. As-sholatu adalah sholat. Wa yukimus sholat, dan mereka itu menjalankan sholat. Ayu yatuna, dimana kalau datang perintah Allah bihukukiha, sholatnya yang benar, imannya yang benar, percaya kepada barang yang gaib. 3 perkara iman di sini. 1, iman kepada yang gaib. Kedua, iman kepada surga neraka. Ketiga, orang yang beriman tidak akan meninggalkan sholat karena ya'tuna biha bihukukiha. Di mana datang perintah Allah, sholat harus kita dikerjakan.
Wa mimma razaqnahum. Di samping kita sholat ini, wa mimma razaqnahum, ada sumber rezeki. Banyaknya orang awam kalau rezeki itu uang, makanan, bisa belanja. Padahal wa mimma razaqnahum atainahum binikmatillah. Jadi yang dikatakan rezeki itu atainahum binikmatillah. Orang yang selalu banyak nikmat itu rezeki. Panjang umur rezeki, sehat walafiat rezeki. Kita punya utang bisa kebayar itu rezeki. Kita punya turunan itu rezeki. Kita punya jalan usaha bisa pergi haji itu rezeki. Ya usaha dikumpulkan uangnya remaja untuk nikah. Sehingga punya istri, punya anak, punya turunan, punya rumah. Itu autonu binimatillah. Jadi kalau ngaji Al-Quran tanpa tafsir mawur. Di auto yang dikatakan rezeki itu auto binikmatilah. Yang diberikan nikmat oleh Allah. Kalau kita sudah merasakan nikmat dari Allah. Yunfikun impakan. Ada impak tahunan. Ada impak bulanan. Ada impak harian. Mudah-mudahan kita terangkan impak tahunan. Kita sudah cukup. Ada lebaran Idul Adha. Kita motong korban. Ada ibadah tahunan. Sekarang bulan Muharram. Keluarkan uangnya. Berikan kepada anak yatim. Ancaman Allah di dalam surat yang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Orang itu membohongkan agama. Mendustakan agama. Al-Talibadibudin. Padahal dia du'ul yatim. Apabila dia tidak memberikan santunan kepada anak yatim, maka itu orang yang bohong kepada agama. Auratal ladzi kadibubidin. Padahal dia du'ul yatim. Wala yahudu ala to'amil miskin. Jadi di dalam bulan surah itu ala to'am. Jadi harus memberikan makanan, to'am teh makanan, miskin, fakir miskin. Jadi kalau bulan surah itu, zaman dulu ada istilah bubur surah. Pas sekarang istilah orang Sunda samu bogana. Jadi artinya sangu sepunya-punyanya masing-masing. Itu demi bitoatillah, cok tafsir bitoatillah. Ini bukan nambahan, ada di dalam tafsiran. Impaknya itu bitoatilah. Toat itu mananya ibadah. Kalau toat itu tekun. Tapi di sini tafsir bitoatilah ibadah kepada Allah mukhlisun. Keempat, waladina yu'minuna. Kalau orang yang beriman kepada Allah. Empat, bima unjila ilaika. Harus percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Quran adalah kesimpulannya Al-Quran itu 30 juz 6.600% itu ayat Quran. Kelima, wa ma unjila min qablika. Dan harus orang beriman itu harus percaya kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil dan lainnya. Ayat Taurati di tafsir jalan kitab Taurat. Wal Injil, kitab Injil. Wa gairiha, ada kitab-kitab yang lainnya, ada kitab Jabur, ada Sub Ibrahim, ya. Terakhir, keenam, wabil akhirati hum yuqinun. Iman yang keenam harus percaya diri adanya akhirat. Wabil akhirat yuqinun, sudah percaya terus lebih yakin. Sebab disebutkan salimun. Kalau kita percaya kepada akhirat, kemudian kita yakin, baru dikatakan orang yang salimun, orang yang selamat dunia akhirat. Terakhir, ulaika mausupun bidakiron. Ulaika mausupun bima dukiro. Maaf ini, bima dukiro. Takut kita salah, benarkanlah. Kenapa dukiro? Karena dukiro itu isim fa'il. Jadi ulaika tafsirannya itu mereka. Kalau sudah mereka ada Islam, ada kafir, ada munafik, ada jin Islam, ada jin kafir.
Mau supin kesifatan. Bimadukiro semua mengingat Allah. Setan aja tukang ngagoda manusia ngingat kepada Allah. Apalagi jin dan manusia diperintah ibadah. Setan aja yang suka menggoda ingat kepada Allah. Kenapa? Bila mana menggoda manusia, manusia masa tahu dia lari. Menggoda manusia, bila mana manusia mata kul bil falak, dia lari. Dia menggoda manusia lagi ibadah, kemudian dia mengatakan Robbi ini a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun, dia pergi. Ala huda min rabbihim, ini adalah petunjuk dari Tuhanmu. Ulaika, bagi mereka, humul muflihun, adalah orang bahagia, orang yang berhasil. Humul muflihun di sini bukan bahagia, mananya muflihun orang yang berhasil. Jadi sekianlah 6 perkara iman, Bu. Jadi iman perkara menurutkan tafsir, 1 adalah orang beriman kepada yang gaib. Kedua adalah orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Ketiga, orang yang iman itu menjalankan perintah Allah. Keempat adalah orang yang selalu mendermakan hartanya demi taat kepada Allah. Kelima, dia beriman kepada Al-Quran diturunkan oleh Allah. Keenam adalah beriman adanya akhirat. Terakhir, ala huda min rabbihim wa ulaika muflihun. Kalau kita mengerti tafsir Jalalain, insya Allah akan merasa bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini adalah awal bulan Muharram tanggal 1 kita dimulai. Shadaqallahul adzim. Kita ngalana ngaji.